Kenapa sih organisasi, perusahaan, atau institusi yang besar itu sulit berinovasi? Itu ya, sulit untuk melakukan terobosan-terobosan yang radikal. Menurut Kotter, itu karena perusahaan biasanya memulai dengan compact team. Jadi individu-individu yang sedikit tapi compact dan dia tidak memiliki hierarkis yang tinggi, itu inovasi atau breakthrough itu bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat karena mereka agile gitu ya. Tapi lambat laun, perusahaan yang tadinya terdiri dari 2 atau 3 founder ini makin lama makin besar, lalu mereka membentuk sebuah hierarki struktur organisasi yang makin besar, lalu ketika mereka ingin menambah atau membuat sebuah inovasi, akan dibuatlah tim-tim ad hoc yang banyak, sehingga lambat laun, organisasi yang besar tadi menjadi sebuah kapal yang gede, yang makin sulit untuk digerakkan atau diatur. Sehingga lambat laun mereka menjadi tidak relevan lagi, sehingga akhirnya collapse. Nah, sekarang tipe organisasi yang seperti apa yang bisa memunculkan profitability yang tinggi dan inovasi yang besar? Menurut Kotter, ada yang disebut dengan dual operating system. Di dual operating system ini, organisasi yang besar tadi itu, yang hierarkis yang gede tadi itu, berfokus kepada aspek-aspek yang administratif, hierarkis. Jadi jangan sama sekali kalau mau melakukan transformasi, itu juga mengubah semua struktur organisasi untuk semua jadi agile, tidak seperti itu. Jadi tetap bisa dipertahankan, tapi orang itu diberikan voluntarily rights atau hak untuk voluntary untuk dia mungkin oke, saya tidak lagi di divisi ini tapi saya mau pindah ke divisi yang lebih ke innovation track. Jadi kalau kita bisa lihat, dual operating system itu memungkinkan satu sisi dia masih menjalankan fungsi-fungsi hierarkisnya, di satu sisi itu semacam ada organisasi yang sifatnya agile, networking, yang dia bisa saling synchronize atau support antara yang traditional hierarchis organisasinya dengan yang baru tadi ini. Jadi menurut Kotter, itu yang bisa menyeimbangkan agar organisasi itu tetap bisa cepat menangkap peluang bisnis atau cepat beradaptasi, tapi di satu sisi dia tidak meninggalkan sama sekali values, culture, norms yang sudah kuat di situ. Jadi dia bisa pertahankan itu, tapi di satu sisi mereka seperti punya, kalau kemarin kita lagi rame shadow team gitu ya, itu mereka punya tim itu yang sifatnya bisa agile. Tapi dua tim ini itu tidak boleh saling terpisah. Jadi mereka harus saling connected, sehingga yang hierarkis tadi sifatnya lebih ke administratif strategis, sedangkan yang networking based tadi ini, itu ya, yang agile tadi ini, itu yang mencari peluang-peluang baru atau bisnis-bisnis baru, sehingga mereka bisa terus stay relevan dengan bisnis yang ada, tidak tenggelam dari rutinitas atau struktur hierarkis yang sangat panjang dan lebar. Mau lebih dalam tentang ini, silakan stay tune di channel ini.